Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Bersamaan dengan ditutupnya bank tempat kerjaku, maka berakhir pula masa kejayaan diri ini. Hidup bergelimang kemewahan, hanya tinggal kenangan yang tak terlupakan. Entahlah, apa mungkin masa-masa penuh kemewahan itu akan terengkuh kembali. Namaku Lilik Diatari. Beberapa bulan lalu, pemerintah mengumumkan beberapa bank dibekukan. Ada pula beberapa bank masuk daftar diawasi. Dampaknya banyak, pegawai bank yang menganggur. Tapi ada pula sisi kehidupan yang menyedihkan, yaitu nasib para wanita simpanan dari para direkturnya, yang tak lagi terurus. Di antaranya adalah nasibku. Dulu bosku begitu royal untuk urusan uang. Tapi kini, jangankan memberi uang, mau bicara lewat handphone saja tidak bisa. Jujur saja rasanya tak bakalan lagi hidup mewah yang pernah kurasakan beberapa tahun ini kembali lagi kunikmati. Kecuali bila Pak Rusmanto, kekasih gelapku itu, datang kembali. Tapi apakah mungkin dia bersamaku lagi? Sejak 2 bulan lalu Pak Rusmanto yang menjabat sebagai direktur bank yang ditutup itu mulai sulit kuhubungi. Handphonenya dimatikan terus. Mau telepon ke rumahnya tidak mungkin. Tentu akan menimbulkan masalah besar bila tindakan itu aku lakukan. Aku pasti akan berhadapan dengan istrinya yang konon katanya super galak. Terus terang kuakui, sebagai wanita aku termasuk materialistis. Mungkin sifat ini bawaan dari lingkungan keluarga orang tua. Maklumlah, dulu orang tuaku termasuk orang kaya yang selalu memanjakan anak-anaknya, termasuk aku, mau minta apa saja dibelikan. Namun sejak menikah dengan Mas Roni, teman kuliahku di Fakultas Ekonomi, kemanjaan orang tuaku tak lagi dapat kunikmati. Apalagi Mas Roni juga melarangku untuk meminta bantuan pada orang tua. Suamiku meminta agar tetap bertahan hidup dari penghasilannya sebagai dosen di perguruan tinggi swasta di Surabaya. Dan penghasilanku yang bekerja di perusahaan perbankan. Aku menurut saja, hitung-hitung belajar hidup mandiri. Bagus juga teorinya, tapi kenyataannya. Setahun berjalan aku berhasil berdiri di kaki keluarga. Namun yang namanya godaan di kota besar seperti Surabaya ini selalu saja ada. Apalagi aku yang waktu itu sudah menjadi karyawati sebuah bank swasta papan atas. Semakin terbawa arus kehidupan mewah, sementara uang tabungan tidak mencukupi untuk membeli ini itu. Maka nekatlah aku, belum 1 tahun menikah dengan Mas Roni, aku terlibat perselingkuhan dengan bosku. Maksudnya bos yang memimpin bank di tempatku kerja saat itu. Direktur itu namanya Pak Karmanto. Dialah lelaki pertama yang menjadi pasangan selingkuhanku. Dasar jadi gendakan orang berduit, uang tabunganku berlimpah ruah. Aku benar-benar dimanja. Mungkin karena aku sangat cantik dan usiaku pada waktu itu masih 23 tahun. Membuat Pak Karmanto sangat sayang padaku. Mau minta apa saja pasti dituruti. Tidak perlu menunggu sampai besok atau lusa untuk membeli barang yang mahal sekalipun. Setelah aku menjalin cinta gelap dengan Pak Karmanto hampir setahun lamanya, akhirnya Mas Roni, suamiku tahu. Dia mengancam akan menceraikanku, tapi aku tidak merasa takut. Perselingkuhan tetap aku lanjutkan. Ya sudah, kalau mau cerai silakan saja. Mumpung aku masih muda, belum punya anak. Toh aku masih punya kesempatan panjang untuk mencari pria lain yang secara ekonomi lebih matang. Itu kupikirkan soal nanti. Akhirnya kami resmi bercerai. Sejak itu aku bebas menentukan pilihan hidup. Dan yang kupilih adalah tetap menjadi kekasih gelap Pak Karmanto.
direktur bank tempatku bekerja. Kendati pada mulanya yang ku cari dari Pak Karmanto adalah kelebihan materi, tapi lambat laun tumbuh juga benih-benih cinta. Pak Karmanto serius ingin menikahiku, walau dia sendiri sudah mempunyai anak dan istri. Aku juga tidak keberatan menjadi istri kedua Pak Karmanto, yang waktu itu sudah berusia 53 tahun. Tak apalah tua-tua sedikit, yang penting dia sayang. Kan banyak juga pasangan suami istri dengan umur yang terpaut sangat jauh. Di lain pihak, aku juga menaruh rasa kasihan pada Pak Karmanto. Istrinya mengalami stroke hingga tak bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Bu Sundari, istri Pak Karmanto itu lumpuh total. Untuk berjalan saja perlu bantuan kursi roda. Berhasilkah aku menjadi istri kedua Pak Karmanto? Ternyata tidak. 4 anak Pak Karmanto yang kesemuanya sudah besar tak menyetujui pernikahan kami. Aku pun tidak bisa memaksakan kehendak. Demikian pula Pak Karmanto. Dia lebih mendengarkan usulan anaknya daripada menuruti keinginannya sendiri. Sehingga mau tidak mau aku harus puas menjadi kekasih gelap Pak Karmanto, menjadi pemuas nafsu manakala dia membutuhkan. Aku dibelikan sebuah rumah di kawasan Sukolilo, Surabaya. Hanya saja namanya juga wanita simpanan. Tidak setiap hari kami bisa bertemu. Aku harus bisa memaklumi kalau pekerjaan si bos sangat sibuk di luar jam-jam kantor. Bahkan pulang ke rumah pun tidak tiap malam. Aku pun harus bisa memaklumi karena Pak Karmanto juga punya kewajiban lain di rumahnya sendiri. 2 tahun menjadi selingkuhan Pak Karmanto, akhirnya bosku yang baik itu pindah tugas ke Balikpapan. Dia menjadi kepala cabang di sana, sementara aku masih tetap di Surabaya karena aku hanya karyawati biasa. Entahlah, tanpa disadari, saat ditinggal Pak Karmanto, tiba-tiba aku sudah jatuh ke dalam pelukan Pak Santanu. Dia ini usianya lebih muda dari Pak Karmanto. Pak Santanu juga seorang direktur yang menggantikan posisi Pak Karmanto. Usia Pak Santanu sekitar 47 tahun. Ibarat piala bergilir, tubuhku yang masih tetap kencang dan singset, plus menarik itu menjadi santapan Pak Santanu. Selera bos-bos yang baru ini rupanya juga sama dengan Pak Karmanto. Buktinya, begitu selesai serah terima jabatan direktur, orang itu melirik-lirik ke arahku. Malah Pak Karmanto sendiri yang memperkenalkan diriku pada Pak Santanu. Berbeda dengan ketika aku menjadi kekasih gelap Pak Karmanto. Dengan Pak Santanu, banyak sekali persoalan sulit yang kuhadapi. Kalau dengan dia sih tidak ada masalah, tapi istrinya terkenal galaknya minta ampun. Entah dari mana dia tahu kalau aku dan suaminya ada main. Yang pasti pada suatu kesempatan dia menelpon ke rumahku. Apa yang dia bicarakan? Waduh, aku dimaki habis-habisan. Yang dituduh merebut suami orang, yang dibilang perempuan sundal. Segala perkataan kasar dikeluarkannya. Pokoknya banyak sekali omongan buruknya. Aku juga berpikir, istri direktur bank kok ngomongnya kotor banget begitu. Ini terjadi sekitar 2 bulan sejak aku menjalin hubungan dengan Pak Santanu. Jadi cepat sekali kabar hubungan gelapku ini sampai ke telinganya. Seperti yang kukatakan tadi, aku sama sekali tak mengerti dari mana istri Pak Santanu tahu kalau aku jadi kekasih gelap suaminya. Tapi memang Pak Santanu ini kelewatan. Kalau keluar sama aku, dia sepertinya lupa dengan keluarga. Dia tidak begitu mahir mengatur waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk kerja, dan kapan waktu untuk bercinta denganku. Bayangkan saja, pernah dia mengajak aku berlibur ke Bali selama seminggu. Sebagai orang sibuk seperti dia, meskinya tidak perlu berlama-lama di Bali. Apalagi anak-anak Pak Santanu ini masih kecil. Tapi dasar dia yang lagi gandrung sama aku, akhirnya kebablasan. Satu catatan, Pak Santanu ini memang jago main cewek, beda dengan Pak Karmanto. Kalau pacar gelap pertamaku itu, selama menjalin hubungan denganku, dia tidak ada main dengan wanita lain. Paling tidak itulah kesanku selama menjadi wanita simpanannya dan sebatas pengetahuanku. Berbeda dengan Pak Santanu,
selama menjalin cinta denganku, kabarnya dia juga suka main dengan wanita lain. Melihat kenyataannya itu, aku tak bisa melarang. Toh aku bukan istrinya. Bagiku yang penting adalah uang. Soal apakah dia main cinta dengan banyak wanita di belakangku, rasanya itu bukan urusanku. Masa bodoh dengan persoalan itu. Aku yang di tempat kerja sudah umum menjadi kekasih gelap Pak Santanu. Kadang pernah mendengar candaan dari teman-teman kantor. Itu terjadi manakala ada seorang wanita cantik, umurnya masih muda, berlama-lama ada di ruang kerja Pak Santanu. Aku yang di bank itu hanya pegawai biasa, tentu tak bisa tiba-tiba masuk ke ruangan kerjanya. Lalu melabrak wanita cantik yang kedatangannya tadi, memang ku ketahui. Memang seperti yang kukatakan tadi, walau aku tidak terlalu pusing, apakah Pak Santanu punya gendakan lain atau tidak. Yang penting jatah bulananku dan semua keperluan hidupku terpenuhi. Tapi kalau si gendakan baru itu pamer di depan mataku, seperti dia sering bertandang ke kantorku, lama-lama ya panas juga. Meskipun begitu, aku tidak berani membuat perhitungan dengan Pak Santanu. Iya, kalau dia lihat aku marah, lalu tersenyum saja. Kalau dia marah juga, lalu memutuskan jatah bulanannya, aku yang justru puyeng. Perlu diketahui juga, tak ada lagi pendapatan lain untuk menopang keperluan sehari-hari selain gaji. Karena memang aku sangat membutuhkan uang dari Pak Santanu. Demi melampiaskan rasa kesal, karena Pak Santanu juga tak terlalu sayang, seperti Pak Karmanto dulu. Aku pun memberanikan diri menikungnya dari belakang. Diam-diam aku berselingkuh dengan pria lain yang juga seorang pengusaha muda. Namanya Mas Bagus Hermawan. Usianya baru 37 tahun. Orangnya tampan dan maskulin. Gagah sekali kalau berjalan. Sorot matanya sangat menawan dan berkesan sangat intelek. Dia juga sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Tapi yang penting dia orangnya berduit dan royal. Pada saat seperti ini, aku harus pintar-pintar mengatur waktu. Kapan waktu buat Pak Santanu dan kapan waktu bersama Mas Bagus. Untung saja kedua pria itu sama-sama sibuk, jadi dia tidak punya terlalu banyak waktu untuk menjalin cinta denganku. Karena itulah, aku semakin pandai mengatur waktu dan mengatur siasat. Akhirnya tiba juga di penghujung tahun 1997. Hubunganku dengan Pak Santanu pun berakhir. Apalagi sebabnya kalau bukan karena bosku itu pindah tugas ke Jakarta. Dan kembali aku menjadi hadiah bagi direktur yang baru, Pak Rusmanto. Perilaku yang sopan dan berwibawa Pak Rusmanto itu mirip dengan Pak Karmanto. Orangnya memang lebih tua. Ketika itu usianya 48 tahun. Melihat kenyataan diri ini yang menjadi piala bergilir para bosku, terkadang aku berpikir, apakah para direktur bank itu semuanya brengsek? Apakah orang-orang seperti mereka itu paling doyan main perempuan di luar rumah? Kalaupun itu benar, apakah hal itu karena disebabkan mereka banyak uang? Tapi sepertinya tidak semua pejabat bank seperti itu. Yang doyan selingkuh dan main perempuan. Kan tidak semua orang brengsek. Mungkin nasibku saja yang bertemu dengan mereka yang kelakuannya setali 3 uang. Bisa saja banyak mereka yang di luar sana berkelakuan baik dan setia pada istrinya. Kesanku pada Pak Rusmanto, walaupun orangnya tidak ganteng, tapi cukup pintar bermain cinta di atas tempat tidur. Bahkan boleh dikatakan lebih perkasa dibandingkan laki-laki yang pernah singgah dalam hidupku. Karena itulah aku rela meninggalkan Mas Bagus. Saat itu bagiku Pak Rusmanto adalah segala-galanya. Pria itu mampu membuatku merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bisa jadi dia sedang puber kedua, jadi sedang semangatnya bermain cinta. Tidak pikir siang ataupun malam, jika dia perlu segera menghubungiku, janjian ketemu di kamar hotel. Hanya saja Pak Rusmanto tidak pernah mampir ataupun bermalam di rumah yang dulu dibelikan Pak Karmanto. Mungkin dia menjaga wibawa. Atau mungkin dia takut belangnya diketahui orang bila sering main ke rumahku. Karena itulah kami lebih sering check-in di hotel atau ke puncak. Soal uang tentu tidak akan menjadi masalah. Dia cukup royal. Berapapun yang aku minta, dengan segera ia penuhi. Bagiku Pak Rusmanto betul-betul tambang emas.
Karena itu juga aku tidak segan-segan memberikan pelayanan yang terbaik untuknya. Permainan Pak Rusmanto pun sangat rapi, sehingga istri anak-anaknya tidak ada yang tahu hubungan kami. Bahkan aku cukup akrab dengan ketiga orang anaknya. Hingga hubungan gelap kami pun lancar-lancar saja, dan aku pun menikmati hidup yang aku jalani saat ini. Sampai 2 tahun hubungan kami, rasanya tidak ada yang istimewa untuk diceritakan. Tidak ada peristiwa yang menyedihkan atau menjengkelkan. Karena Pak Rusmanto orang yang sabar dan pengertian. Memang sangat disayangkan jika hubungan kami kemudian harus berakhir karena digoncang oleh dampak krisis moneter yang berkepanjangan. Seperti yang diberitakan di koran-koran, Krismon itu sangat memukul perekonomian kita, termasuk dunia perbankan. Sebagai bankir bank kelas atas, Pak Rusmanto pun akhirnya dibuat mumet. Karena selentingan pemerintah akan membekukan beberapa bank swasta. Aku lihat Pak Rusmanto stres berat. Belum lagi waktunya yang banyak tersita karena harus mondar-mandir Jakarta-Surabaya. Pada saat seperti itu aku kerap dibawa ke Jakarta. Kalau ada waktu pada malam hari, sering aku dijadikan teman curhat untuk menyampaikan keluhan tentang bisnis perbankan yang hancur-hancuran. Pak Rusmanto yang selama ini aku kenal sebagai laki-laki kuat dan tahan mental. Tapi karena masalah moneter ini, dia suka minum-minuman keras sebagai pelampiasannya. Di kamar hotel dia mabuk sendirian. Saat aku tanyakan hal itu, dia hanya menjawab, ya untuk menghilangkan stres. Kalau mabuk di kamar kan tidak ada yang lihat. Aku pun termasuk pelampiasan stresnya juga. Karena dia sedang mabuk berat, Pak Rusmanto akan mengajakku bercinta. Sampai akhirnya dia tertidur pulas hingga keesokan harinya. Pendek kata, selama gonjang-ganjing di dunia perbankan, Pak Rusmanto lebih banyak di Jakarta. Berbagai macam rapat dijalani, mulai dengan pejabat tinggi Departemen Keuangan, sampai dengan orang-orang di Bank Indonesia. Kalau ditinggal rapat, paling-paling aku cuma tinggal di kamar hotel, tidur-tiduran. Jika sudah capek, aku akan jalan-jalan keliling kota Jakarta. Jika sudah puas, baru balik ke kamar, sampai menunggu Pak Rusmanto pulang. Puncaknya pada saat pemerintahan mengumumkan beberapa bank yang ditutup, diambil alih atau beberapa bank yang masuk dalam pengawasan Bank Indonesia. Karena kebijakan pemerintah itulah, bank tempat kerjaku bubar. Semua karyawan diberhentikan, termasuk aku. Dan sejak saat itulah sampai sekarang, aku tidak dapat mengontak lagi Pak Rusmanto. Handphonenya dimatikan, mungkin dia lagi stres. Aku pun tak pernah lagi mendengar berita tentangnya. Sejak banyak bank yang ditutup, dalam pandanganku, banyak mantan teman seprofesiku mencari kerja yang kurang baik, yaitu menjadi wanita panggilan. Apalagi memang pada saat itu perekonomian sedang morat-marit. Banyak di antara temanku itu menjadi pemuas nafsu om-om yang tentu saja berkantong tebal. Walau aku ini berlatar belakang wanita simpanan juga, tapi untuk bercinta dengan berbagai lelaki dalam waktu yang singkat, merasa ngeri juga. Takut jika penyakit atau nantinya malah ketemu orang yang ku kenal dan mengenal keluarga besarku. Pokoknya kalau untuk menjadi wanita panggilan, banyak sekali pertimbanganku. Hanya saja bagaimana aku harus melanggengkan pola hidup jika aku tidak punya penghasilan, sedangkan aku tidak punya keahlian dan sudah terbiasa hidup mewah. Sekarang tak ada lagi yang bisa kuharapkan untuk menyuntik semua kebutuhan hidupku. Gaji bulanan jelas tak ada, dan Pak Rusmanto juga sepertinya sudah lupa sama aku. Akhirnya mau tidak mau, pekerjaan itu kulakukan juga. Pikiran nekatku pun muncul. Biar saja jadi wanita jalang, jadi wanita lacur. Apa pedulinya dengan sebutan itu? Biar saja orang mau bilang apa tentang pekerjaan baruku itu. Yang penting aku dapat kembali melanjutkan hidup. Aku tidak mungkin mengeluh pada saudara-saudaraku. Itu tidak mungkin. Aku bukan tipe wanita yang mudah mengeluh. Di samping itu juga aku malu. Mereka juga punya keluarga sendiri-sendiri. Tak patut aku menjadi beban bagi mereka. Namanya juga menjadi wanita nakal yang setengah hati. Kadang perasaan grogi itu muncul juga. Atau perasaan malu. Itu benar loh.
Walau aku pernah menjadi piala bergilir bagi bosku, dan bukan pertama kalinya bercinta dengan pria yang berganti-ganti. Tapi selama menjalani profesi ini, aku agak mikir-mikir juga. Dulu sangat berbeda. Selama menjadi peliharaan para bos, percintaan kami dilandasi perasaan saling cinta dan sayang. Itu pun dilakukan dengan romantis. Sementara sekarang ini, pria yang membayarku maunya langsung tubruk. Mereka puas, selesai, dan pergi. Kemudian datang lagi pria yang berbeda, dengan segudang nafsunya, melakukan kembali dan pergi lagi. Irama seperti itulah yang membuatku tidak nyaman selama menjalani pekerjaan ini. Makanya kendati baru 1 bulan menjadi wanita panggilan, kalau ada yang menolongku, aku pasti mau. Menolong misalnya menjadikan aku istri kedua, atau sekedar wanita simpanan saja. Bagiku tak masalah, syukur-syukur jadi istri beneran. Tapi orangnya kaya. Kerap pula diri ini merasa putus asa menghadapi hidup. Mungkin karena diriku selalu dimanja kehidupan. Begitu nasibku terpuruk, aku jadi patah arang. Bila malam tiba, sering air mata ini meleleh di pipi, meratapi penderitaan hidup. Inikah ganjaran bagiku yang dulu sering menggoda suami orang? Akankah aku nanti ditakdirkan Tuhan tidak mendapat jodoh selamanya? Kalau sudah begitu, bukankah berarti aku tidak akan bisa memiliki keturunan? Lalu pada masa tuaku nanti, akan kusandarkan pada siapa diri ini? Sepinya malam menyadarkan pikiranku ini, agar kembali berjalan pada titian yang lurus. Namun manakala siang datang, dan tantangan berat yang harus kuhadapi karena hidup di kota, mau tak mau, pikiran gilaku kembali muncul. Dari sinilah aku akhirnya benar-benar putus asa. Ya sudahlah, kalau memang aku harus menjadi pelacur, jadi wanita malam. Memang tak pantas berputus asa demikian, mengingat latar belakang pendidikanku juga sarjana ekonomi, seorang wanita berpendidikan tinggi. Belakangan ini aku berpikir, gelar kesarjanaan tak menjadikan orang hidup bagus dan bermental baik. Contohnya bukan hanya aku saja, seperti yang sering aku katakan, banyak teman seprofesiku kini melacurkan diri. Walau tidak terang-terangan, padahal sebagian besar mereka juga berpendidikan S1. Malahan ada temanku yang punya prinsip jahat seperti ini. Kalau nanti aku dapat kenalan om-om berduit, aku akan cokot terus om itu. Aku kuras hartanya sampai habis. Dia beralasan dengan menempel terus pada om itu, paling tidak nasibnya akan lebih baik. Walaupun nantinya akan bertarung dengan istri si om dan anak-anaknya, biar saja. Satu hal yang hingga kini perlu kehati-hatian. Aku berharap jangan sampai bertemu dengan Mas Roni, mantan suamiku. Betapa malunya jika aku dulu yang suka hidup berfoya-foya, belakangan harus menjadi orang terhina seperti sekarang ini. Terkadang rindu juga aku pada Mas Roni. Ya, namanya juga bekas suami. Kami dulu saling cinta. 3 tahun pacaran sewaktu kami masih mahasiswa. Setelah jadi suami istri, justru aku yang tidak kuat iman. Kalau saja waktu itu aku bisa memerangi kesombonganku, tentu akibatnya tidak demikian. Mungkin saat ini aku sudah punya anak dan hidup bahagia dengan Mas Roni. Mungkin juga sekarang dia sudah sukses, sebab Mas Roni memang orang yang ulet dan bekerja keras. Siang itu aku dikagetkan oleh ketukan pintu di depan rumahku. Awalnya aku ogah-ogahan, paling orang minta sumbangan atau sales door to door yang memang hampir tiap hari mengganggu tidur siangku. Tapi saat aku melihat sekilas dari kaca jendela, nampak seorang laki-laki. Wajahnya cukup tampan, berkulit hitam manis dan berbadan lumayan atletis. "Permisi teteh, boleh pinjam tangga?" ucapnya sopan sambil sedikit membungkukkan badan. Sekilas aku menyelidik, nih cowok tukang bangunan atau apa ya? Dari bahasanya kentara sekali logat Sundanya. Melihat dari gaya penampilannya, kayak orang udik. Cuma kalau dilihat secara keseluruhan, ada karisma tersendiri dari penampilannya. "Oh, mau pinjem tangga toh? Buat apa, Dek?" tanyaku. Sengaja aku menyapanya Dek, karena menurutku usianya pasti di bawahku.
Itu loh teh, saya tetangga baru yang di ujung blok, mau betulin lampu sama plafon. Dari tadi keliling pinjem tangga, tapi nggak ada yang punya. Kata Pak Sanusi, teteh yang punya tangga di dekat sini. Aku mengangguk, mengiyakan kalau aku memang memiliki tangga. Peralatan sewaktu merenovasi rumah memang masih tersimpan di dalam gudang. Aku mengajak pemuda itu ke samping, sebab gudangnya berada di samping rumahku, sambil menunjukkan letak tangga. Sedikit basa-basi kami perkenalan. Rupanya nama pemuda itu adalah Kurniawan, biasa disapa Wawan atau Iwan. Pemuda asli Garut itu merupakan pekerja di salah satu perusahaan ternama di Surabaya. Ia baru saja dipindah tugaskan dari Bandung ke Surabaya. Melihat dari kondisinya, tampak dia pekerja yang sukses. Terbukti di usianya yang masih muda, dia sudah mampu memiliki rumah sendiri di lingkungan elit. Dan Wawan ini bukan tipe cowok yang pemalu atau tinggi hati. Ini terlihat tanpa malu-malu ia membetulkan rumahnya sendiri. Perlu dibantu Dek Wawan, candaku sambil tertawa. Terima kasih banyak teh, sudah dipinjami tangga ini saja sudah sangat membantu. Ternyata kenapa melihat Wawan, hatiku sedikit terhibur. Ada keinginan untuk menjadikannya sahabat, sebab jujur di daerah sini aku kurang pergaulan. Ada untungnya juga sih, jadi orang-orang tidak begitu usil urusan pribadiku. Hanya saja aku merasa agak terasing dari pergaulan. Sejak hari itu Wawan sering main ke rumahku, sekedar pinjam alat-alat tukang, atau sekedar ngobrol saat ia sedang libur. Terkadang aku justru merasa sepi jika melihat ia melintas pergi ke tempat kerjanya, seolah-olah aku ditinggal untuk waktu yang cukup lama. Apakah aku mulai jatuh cinta? Oh tidak, aku terlalu berharap nampaknya. Suatu malam aku dikagetkan dengan tawaran kerja dari Wawan. Teh, saya dengar dari para tetangga di sini katanya teteh pernah kerja di bank ya? Aku mengangguk, meski aku harus hati-hati, jangan sampai skandalku dengan para pimpinan bank tempatku bekerja dulu akhirnya terbongkar. Bisa jatuh harga diriku di lingkungan perumahan ini. Kebetulan di tempat saya lagi ada lowongan. Saya dengar juga teteh ini S1, jurusan ekonomi ya? Iya, tapi nilainya pas-pasan kok. Nggak mungkin teteh bisa kerja di bank kalau nilainya pas-pasan. Ya sudah, teteh siapkan berkas-berkasnya. Lusa nanti saya serahkan ke HRD biar bisa cepat diproses. Lumayan toh teh, jenjang karirnya bagus. Aku agak dilema dengan tawaran Wawan. Meski jujur aku membutuhkan pekerjaan saat ini. Tapi ada satu hal yang aku takutkan. Bisa jadi nanti aku bertemu dengan laki-laki yang pernah tidur denganku. Jika itu sampai terjadi, mau ditaruh di mana mukaku ini? Terus apa nanti tanggapan Wawan seterusnya? Agar tidak membuat Wawan kecewa, akhirnya aku siapkan juga berkas lamaran kerja. Meskipun justru aku berharap agar lamaranku itu ditolak. Entah kenapa ada perasaan ragu di hatiku. Hanya saja melihat antusiasnya Wawan, aku berusaha untuk tidak menampakkan keraguan itu padanya. Di luar dugaanku, 2 hari kemudian Wawan datang ke rumah. Dia mengatakan bahwa aku diterima bekerja sebagai asisten manajer akunting. Besok aku harus datang untuk wawancara. Sekedar informasi, sekaligus untuk mengisi biodata lengkap. Aku justru yang panik, bukan panik karena gembira, tapi karena aku sama sekali tak berharap bisa diterima di perusahaan itu. Malam ini aku berpikir keras, apakah aku akan menerima kesempatan itu, atau justru menolaknya. Jujur, aku tak ingin nantinya ada yang mengenaliku sebagai wanita panggilan, dan tentunya akan membuat malu diriku sendiri. Aku tidur dengan pikiran kalut, perasaanku campur aduk. Hanya saja Wawan sepertinya memang berniat baik. Pagi-pagi sekali ia sudah menungguku. Tadinya aku ingin menolak dengan berbagai alasan. Hanya saja aku tak sampai hati mengecewakan segala usaha dan niat baiknya untuk membantuku. Ketika sampai di kantor tempat Wawan bekerja dan menghadap manajer personalia, aku terhenyak, tubuhku seperti beku. Rasa tak percaya aku melihat siapa yang saat ini berdiri di hadapanku.
Meski wajah itu tersenyum ramah menyambut kedatanganku, tapi senyum itu laksana ribuan jarum yang langsung menghujam telak di jantungku. "Apa kabar, Lili? Silakan duduk." Aku masih berdiri tegak, mulutku bagai terkunci. Lidahku terasa keluh untuk menjawab. Manajer HRD itu ternyata Mas Romi, mantan suamiku. Sekian lama kami tidak bertemu dan tidak tahu kabar masing-masing. Hari ini sepertinya sengaja kami dipertemukan. Apakah ini bagian dari rencana Wawan? Sepertinya apa yang aku pikirkan terbaca oleh Mas Roni. Dengan sigap ia membimbingku dan mengajakku duduk. Aku awalnya tidak yakin kalau yang dipromosikan Wawan untuk jadi asistennya itu adalah kamu. Tapi setelah melihat berkas-berkas yang dibawa Wawan, baru aku yakin itu kamu, Li. Jelas Mas Roni. Tapi ini adalah satu kebetulan, bukan satu kesengajaan. Jujur, aku sendiri sulit mengartikan apa yang saat ini aku rasakan. Campur baur rasanya. Bahagia tapi sekaligus malu. Ya, aku malu karena aku sadar siapa diriku. "Kamu menikah dengan Karmanto?" tanya Mas Roni. Aku menggelengkan kepala, kemudian tertunduk malu. Aku dulu bercerai dengan Mas Roni karena perselingkuhanku dengan Pak Karmanto. Tapi untungnya Mas Roni hanya tahu dengan Pak Karmanto. Dia tidak tahu kalau mantan istrinya ini pernah jadi piala bergilir dan juga wanita panggilan. "Mas sendiri sudah menikah?" Akhirnya keluar juga pertanyaan itu dari mulutku. Mas Roni tersenyum dan mengangguk. 2 tahun kita bercerai, kemudian aku menikah lagi, Li. Istriku ini wanita biasa, ibu rumah tangga. Oh iya, anakku juga sudah 2 sekarang. Aku tersenyum miris. Ternyata Mas Roni sudah menikah dan memiliki anak. Bagaimana denganku? Nasibku tak jelas, terlalu ambisi dengan kemewahan, hingga tak tahu lagi dengan dosa. "Dia pasti cantik ya, Mas," ujarku basa-basi. Aku lihat Mas Roni tersenyum lagi. Kali ini berjalan ke arah meja tamu. Diraihnya air mineral dan disodorkannya padaku. Aku menyambutnya, tapi hanya aku pegang saja. Meski kerongkonganku rasanya kering, tapi tidak ada keinginanku untuk minum walau seteguk. Cantik itu relatif, Li. Cinta itu membuat seorang wanita terlihat lebih cantik dari wanita yang lain. Mungkin saat kau bertemu istriku, kau pasti mengira bahwa kau jauh lebih cantik dari dia. Tapi bagiku, dia sangat cantik. Dan yang jelas, dia lebih bisa menghargai hasil jerih payah suaminya, walaupun tidak seberapa. Aku tercekat, ucapan itu jelas menyindirku, membuatku makin tertunduk. Aku tak bermaksud menyindirmu, Li. Kenyataannya memang begitu. Seorang istri yang mengurus rumah tangga jauh lebih bisa menghargai hasil keringat suaminya daripada istri yang bekerja. Ibu rumah tangga akan selalu mensyukuri rezeki yang diberikan oleh suaminya. Berbeda dengan istri yang bekerja, mereka justru membandingkan penghasilannya dengan penghasilan suami. Jika penghasilannya lebih besar, menjadikan ia sok kuasa. Tidak semua wanita seperti itu, Li. Cuma secara logika memang begitulah kenyataannya. Jika istri lebih berkuasa dari suami, ujung-ujungnya tidak ada lagi keharmonisan. Dan akhirnya terjadi perceraian. "Oh ya, kamu nanti jadi asistennya Wawan ya?" ujar Mas Roni kemudian. "Asisten? Memangnya jabatan Wawan sebagai apa di sini?" tanyaku ragu. Meski tadi aku sudah mendengar bahwa aku akan menjadi asisten Wawan, tapi perhatian jadi buyar karena ucapan-ucapan Mas Roni. "Loh, Wawan tidak cerita ke kamu? Dia itu manajer akunting di sini." Aku menggelengkan kepala sambil mengernyitkan keningku. Manajer akunting? Benarkah pemuda seusia Wawan itu jadi manajer akunting di perusahaan multinasional yang memiliki 15 cabang di seluruh Indonesia? Sudah seminggu ini aku bekerja menjadi asisten Wawan. Aku pun mulai membiasakan diri memanggilnya Pak Kurnia. Sebab begitulah banyak orang-orang kantor memanggilnya. Meskipun Wawan sendiri keberatan kalau di luar jam kantor, aku masih memanggilnya dengan sebutan Pak Kurnia. Terlalu tua katanya. Hubunganku dengan Mas Roni juga berjalan baik. Aku sudah tidak canggung lagi.
dia pun bisa memposisikan dirinya dengan baik. Meski terkadang kalimat-kalimat sindirannya masih sering kudengar, tapi aku sudah belajar menebalkan telingaku. Secara umum, hubungan kami bertiga cukup baik. Bahkan hari Minggu sore ini, Mas Roni mengajak aku dan Wawan untuk makan bersama di luar. Mas Roni berencana mengenalkan aku pada istrinya. Meski awalnya aku ragu, tapi saat Mas Wawan menyanggupi, aku pun oke-oke saja. Toh tidak ada salahnya aku berkenalan dengan istri Mas Roni. Aku dengar istrinya Mas Roni ini seorang wanita berjilbab panjang. Setidaknya menurutku, wanita yang tertutup seperti itu pastinya lebih bisa menjaga sikap. Betul saja, saat kami bertemu sore itu, istri Mas Roni menyapaku dengan ramah dan bersahabat. Bahkan Mas Roni pun mengenalkan aku sebagai mantan istrinya. Wanita berkerudung itu selalu tersenyum. Tidak ada gurat-gurat kecemburuan dari wajahnya. Namanya Vina, karena menurut Mas Roni, usianya di bawahku. Tanpa ragu aku memanggilnya Dek Vina. Kapan-kapan main dong ke rumah kami Mbak Lili. Aku hanya mengangguk saja. Mungkin jika aku sudah bisa menata hatiku dengan benar, baru aku berani datang berkunjung ke rumah Mas Roni. Saat kami berpisah, Vina memberikan bingkisan kecil padaku. Setengah berbisik, dia berujar, "Ini jilbab Mbak, semoga Mbak mau memakainya." Lagi-lagi aku mengangguk. Apakah wanita penuh dosa seperti aku ini masih pantas menggunakan pakaian seperti itu? Tapi aku berjanji, paling tidak aku harus bisa lebih baik daripada aku yang dulu. Setidaknya aku meninggalkan kebiasaan burukku yang terlalu menyanjung kemewahan. Niat baik itu memang tidak mudah. Baru saja Mas Roni dan Vina beranjak dari tempat duduknya. Tiba-tiba terdengar suara yang membuat semua orang menatap ke arahku. "Hai, pelacur! Masih berani kamu muncul di depan umum ya? Dasar pelacur murahan!" Aku menoleh ke arah suara itu. Seketika tubuhku beku. Hal yang sebisa mungkin kuhindari akhirnya terjadi juga. Apalagi saat ini ada Mas Roni dan istrinya. Juga ada Wawan. Malunya aku. Mau ditaruh di mana mukaku ini? Mas Roni menatapku sekilas, lalu menatap pria parlente yang barusan meneriakiku. Tanpa aku minta, Mas Roni menghampiri pria itu. "Hai Mas, hati-hati kalau bicara. Jaga omonganmu," hardik Mas Roni. Wawan pun aku lihat ikut mendekat di sebelah Mas Roni. Lelaki itu berbicara dengan hal-hal yang kotor. Sampai-sampai Mas Roni emosi. Lagi-lagi ia ingin merangsek dan memukul pria itu, tapi buru-buru dicegah Vina. "Sabar Mas, jangan diladeni orang begitu." "Li, jelaskan sama dua orang ini, siapa aku?" Ucap pria itu agak keras. Ucapannya kini ditujukan pada aku. "Cukup Mas Bagus, jangan kau hina aku. Di antara kita tidak ada hubungan apa-apa lagi." Ucapku setengah berteriak, suaraku nyaris serak karena menahan emosi dan juga tangis. Rasa malu yang tak tertahankan sedang melanda aku. Sambil tertawa-tawa, Mas Bagus meninggalkan kami. Tapi tak lupa, sebelum pergi dia berteriak lantang, "Kalian dua pria bodoh, mau saja ditipu pelacur murahan itu." Aku menutup muka menahan malu. Tak sanggup rasanya menghadapi Mas Roni, Vina dan Wawan. Bergegas aku berlari meninggalkan mereka. Sempat ku dengar Mas Roni berteriak memanggilku dan menyuruh Wawan menyusulku. Tapi dengan cepat aku naik taksi. Ku minta pada sopirnya untuk mengantarkanku pulang. Aku ingin cepat-cepat sampai di rumah dan meledakkan tangisanku. Malam itu Mas Roni dan Vina datang ke rumahku. Jujur sebenarnya aku belum mau diganggu dan bertemu dengan mereka. Aku masih teramat malu dengan kejadian sore tadi. Apalagi peristiwa itu terjadi di depan mantan suamiku dan istrinya. Sudah pasti mereka dapat mengira-ngira apa yang terjadi denganku dan Mas Bagus. Hanya saja aku tak kuasa menolak dan menyuruh mereka pergi. Sebab walau bagaimanapun juga mereka sudah beritikat baik terhadapku. Apalagi Vina yang mungkin tidak tahu menahu tentang hal ini. Semoga image dia terhadapku tidak berubah 180 derajat. Begitu aku membukakan pintu dan mempersilahkan mereka masuk, Vina langsung memelukku.
Mungkin sebagai bentuk rasa solidaritas sesama perempuan. Di situ aku menceritakan semuanya. Mbak, sebaiknya Mbak Lili itu jangan terlalu lama menjanda, rawan fitnah loh. Kejadian sore tadi contohnya. Hidup menjanda itu memang serba salah loh Mbak, ujar Vina. Intinya kamu harus merubah hidup kamu, Li. Mungkin ada baiknya kamu hijrah, betul-betul hijrah. Pindah dari kota Surabaya ini, melupakan semua masa lalu kamu, dan memulai hidup yang betul-betul baru. Kali ini Mas Romi memberikan nasihat pada aku. Ya Tuhan, aku hampir menangis. Begitu baiknya Mas Romi padaku. Memang aku dulu telah salah menilai mantan suamiku ini. Pikiranku dulu terlalu diperbudak harta dan kemewahan, hingga aku lupa mana mutiara yang sebenarnya. Malam ini aku bulatkan tekad untuk memulai hidup yang benar-benar baru. Aku ikuti saran Mas Roni. Lebih baik rumah ini aku jual dan aku pindah ke Cirebon. Setidaknya aku tidak susah mencari pekerjaan baru. Sebab Mas Roni sudah merekomendasikan aku untuk pindah ke cabang perusahaan kami di Cirebon. Semoga ini benar-benar menjadi awal yang baik buatku, sekaligus untuk mengubur dalam-dalam kenangan masa laluku yang kelam. Tidak sampai 1 minggu semua urusanku selesai. Rumahku beserta isinya aku jual dengan harga murah. Untungnya ada tetanggaku yang ingin membelikan rumah untuk adiknya. Aku sangat bahagia. Di awal hidup baruku ini, aku menemukan orang-orang yang sangat baik padaku. Semoga saja perjalanan ke depan nanti tidak menemukan jalan terjal ataupun jurang dalam yang membuatku kembali terperosok dalam kubangan lumpur hitam. Sore itu aku berjalan-jalan menikmati suasana kota Cirebon. Sengaja aku memilih alun-alun kota agar bisa lebih paham dengan penduduk di sini. Di kantor memang aku bisa bersosialisasi, tapi umumnya mereka sudah terbiasa berbahasa Indonesia. Beda kalau kita langsung datang ke tempat keramaian, sudah tentu bahasa daerah yang lebih dominan. Aku baru saja melempar senyum manisku pada bapak dan anak yang romantis itu, saat tiba-tiba pria itu berkata, "Kamu Lili kan, adiknya Bayu Kuntoro?" Dari senyuman wajahku berubah jadi bingung. Siapa pria ini yang mengenal namaku dan juga Mas Bayu? Kakakku yang nomor 2. Rasa-rasanya aku tak pernah mengenal pria ini. Bisa jadi ia teman Mas Bayu, tapi anehnya, sedikit sekali teman Mas Bayu yang aku kenal dan aku sama sekali tidak mengenalnya. Loh, Mas ini kenalannya Mas Bayu, kenal di mana? Pria itu tersenyum lebar. Iya Li, Mas ini temannya Bayu, sama-sama di Karang Taruna dulu. Mas sering main ke rumah kamu kok, makanya Mas kenal sama kamu. Saat itu kamu masih SMP. Nama Mas Putu Kalyubi. Aku berpikir sejenak mengingat-ingat nama itu. Tapi dasar ingatanku payah. Sepertinya memoriku tentang nama Mas Putu lenyap begitu saja. Papa kenal dengan tante ini. Tiba-tiba Riri ikutan bicara. Mas Putu tersenyum pada Riri. Ini tetangga Papa waktu masih di Surabaya. Sejak perkenalan kami sore itu, mulailah pertemuan-pertemuan kami berikutnya. Kadang kami bertemu berdua saja. Mas Putu menceritakan bahwa dirinya adalah seorang duda. Mama Riri sudah lama meninggal waktu Riri baru berusia 2 tahun. Sejak saat itu Mas Putu membesarkan Riri seorang diri. Kedekatanku dengan Mas Putu diketahui oleh Mas Roni. Dia hanya meminta aku untuk benar-benar berpikir ke depan. Jika memang menurutku Mas Putu orangnya baik dan bertanggung jawab, maka tidak perlu menunggu lama-lama. Hanya saja aku masih ragu dengan keadaan sendiri. Cerita masa lalu selalu menjadi mimpi buruk bagiku. Walau bagaimanapun, sebelum memutuskan menikah dengan Mas Putu, aku harus bisa jujur mengatakan semuanya. Terserah bagaimanapun nanti sikapnya. Yang jelas, tidak ada hal yang harus aku sembunyikan. Hari ini aku pingsan di kantor. Perutku terasa sakit sekali. Aku tersadar saat sudah berada di rumah sakit. Ada Mas Putu dan Riri yang menemaniku. Pemeriksaan awal dari dokter, ada yang bermasalah dengan organ reproduksiku. Mas Roni dan Vina pun datang malam itu. Berita aku yang pingsan membuat mereka cemas. Merekalah sekarang yang menjadi keluargaku.
Saat-saat seperti inilah membuatku teringat bapak dan ibu juga saudara-saudaraku. Rupanya tanpa sepengetahuanku, Mas Putu menghubungi Mas Bayu. Dan hari kedua aku di rumah sakit, aku jelas kaget sekaligus terharu dengan kehadiran Mas Bayu, Mbak Wulan dan juga Aryo. Aku meluapkan tangisanku di pelukan Mbak Wulan. Dengan lembut dia membelai rambutku. "Sing sabar Yoli, ini cobaan dari Allah," ujar Mbak Wulan. "Kamu itu bagaimana Toli? Menghilang tanpa kabar berita. Bapak dan ibu nyariin kamu terus. Untung Putu ngasih kabar kalau kamu itu ada di sini," omel Mas Bayu. Aku diam saja. Mbak Wulan meminta agar Mas Bayu jangan dulu membahas hal itu. "Bapak dan ibu cuma titip salam, Mbak. Ibu lagi kurang sehat, jadi bapak yang menemani ibu." Kali ini Aryo yang bicara. Kehadiran saudara-saudaraku menjadi obat tersendiri dan semangat bagiku. Mas Roni sendiri seperti bernostalgia dengan mereka. Dari Mas Roni juga mereka banyak tahu tentang diriku yang selama ini menghilang dari keluarga. Berulang kali Mas Bayu mengomeliku. Ya, aku terima nasib saja, sebab memang aku yang salah. Beruntung aku masih memiliki orang-orang yang peduli dan selalu memberi semangat padaku. Bahkan sehari menjelang operasiku, bapak dan ibuku datang menjenguk. Aku menangis sejadi-jadinya. Kupeluk bapak dan ibu. Aku meminta maaf dan mohon ampun atas segala kesalahan dan tindakanku yang telah membuat mereka kecewa dan marah padaku. Ya, rupanya sakitku sangat parah. Aku menderita kanker rahim. Dan jalan satu-satunya rahimku harus diangkat. Jelas itu pukulan berat bagiku. Jika rahimku diangkat, pupus sudah keinginanku untuk memiliki keturunan. Hukuman yang terlalu berat menurutku. Apakah ini karena dosa-dosaku di masa lalu? Aku terlalu sering berurusan dengan kontrasepsi agar aku tidak hamil. Dan sekarang, justru aku tengah bermimpi untuk memiliki keturunan. Impian itu terputus seketika. Alhamdulillah operasiku berjalan lancar. Meski tetap saja aku ingin menjerit karena sebagai wanita aku sudah cacat seumur hidup dan tidak bisa lagi disembuhkan. Hari kedua operasi, Wawan pun datang menjengukku. Dia meminta maaf karena saat aku dioperasi dia sedang ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Tentu kehadiran Wawan membawa arti tersendiri bagiku. Apalagi saat Wawan berkenalan dengan Mas Putu dan Riri. Ada tatapan penuh arti dari kedua pria itu. "Assalamualaikum." Terdengar ucapan salam dari depan. Aku mendengar bapak dan ibu menerima tamu itu. Dari suaranya sudah pasti seorang laki-laki. Hanya saja aku seperti sangat familiar dengan suara itu. Bahkan saat Mas Bayu keluar dan ikut menemui tamu itu, aku makin yakin dengan suaranya. Aku berjalan ke ruang tamu. Saat melihat pria itu, aku menahan nafas sejenak. Pikiranku berkecamuk. Meski dia nampak tersenyum ramah, tapi senyum itu bagiku bagai satu ejekan dan hinaan. "Apa kabar Dek Lili?" Sapanya. Aku mengangguk sambil menjawab, "Alhamdulillah, kabar baik Pak Santanu." Kalau saja saat itu tidak ada keluargaku, mungkin aku sudah meluapkan amarah menghadapi kedatangan Pak Santanu. Untuk apa ia datang kemari? Dan dari mana dia bisa tahu alamat rumah orang tuaku? Sulit rasanya untuk beramah-ramah. Di saat aku ingin melupakan semua masa laluku, justru orang ini hadir lagi. Entah dengan maksud apa. Hanya saja aku agak merasa aneh saat Mas Bayu terlihat begitu akrab dengan Pak Santanu. "Oh iya Li, Pak Santanu ini salah satu staf di kantor Mas. Waktu Mas kemarin ke Cirebon, dia tanya ada apa. Jadi Mas ceritakan, rupanya dia kenal kamu." "Bukan kenal lagi Mas, bandot tua itu yang sudah menjadi selingkuhanku," ujarku dalam hati. "Banyak-banyak istirahat Dek Lili, biar cepat sembuh. Pak Santanu, entah itu betul-betul dari hati atau cuma basa-basi saja. Bagaimana kabar yang lain Pak?" Tanyaku, sebab aku sendiri bingung mau bicara apa. Aku melihat Pak Santanu tertunduk. Sepertinya ada sesuatu beban dalam dirinya. "Pak Rusmanto sudah meninggal Dek Lili." Aku terkejut bukan main.
tidak menyangka dengan apa yang kudengar. Dia depresi berat sampai akhirnya minum obat tidur overdosis. Sedangkan Pak Karmanto sekarang ada di rumah sakit jiwa. Lanjut Pak Santanu. Aku bersyukur sekali kedatangan Pak Santanu bukanlah untuk menceritakan aibku pada keluarga. Ia datang sebagai sahabat yang memberikan informasi dan juga semangat bagiku. Setidaknya aku selalu bersyukur. Di hatiku masih ada sedikit iman. Hingga tak pernah terlintas sedikit pun di pikiranku untuk mengakhiri hidupku. Pak Santanu tersenyum. Dek Lilik sekarang sudah banyak berubah. Aku ikut tersenyum. Aku tahu ke arah mana pembicaraannya itu. Memang kita harus mulai berubah, Pak. Kapan lagi kita merubah diri? Menunggu malaikat maut menjemput. Harusnya kita bersyukur, Pak. Kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Coba lihat apa yang terjadi pada Pak Rusmanto dan Pak Karmanto. Itu contoh nyata untuk kita, Pak. Pak Santanu menganggukkan kepalanya. Semoga Dek Lilik bisa betul-betul menjadikan semua ini pelajaran yang berharga. Dan semoga nantinya Dek Lilik bisa menemukan kebahagiaan. Terima kasih Pak, semoga Bapak juga demikian. Sepulang Pak Santanu dari rumahku membuat aku berpikir, selama ini aku telah meninggalkan ibadahku. Bagaimana Tuhan akan mengasihani dan menolong diriku jika aku sendiri melupakannya. Meski aku pun tahu Tuhan akan selalu menolong hambanya meski tanpa diminta. Bu, boleh pinjam mukena dan sajadah? Ibuku tampak terkejut, tapi hanya sekilas. Kemudian terlihat tersenyum. Ibu pun bergegas mengambilkan mukena dan sajadah untukku. Siang itu aku melaksanakan sholat zuhur. Walaupun banyak bacaan yang sudah lupa, tapi aku yakin yang terpenting adalah niat kita. Perlahan-lahan nanti aku bisa belajar lagi bacaan-bacaan sholat. Saat niatku ini aku katakan pada ibu dan Mbak Wulan. Mereka menyarankan agar aku belajar lagi saja. Kebetulan ada seorang ustazah yang sering memberikan pengajian di masjid dekat rumah. Kalau memang aku mau, nanti biar Mbak Wulan yang menghubungi ustazah itu. Aku pun menyetujui usulan mereka. Ini sangat baik untukku. Aku memang harus belajar lagi. Bila perlu dari nol sekalipun, tak mengapa. Malamnya Mas Putu dan Riri datang ke rumah. Mereka mau pamitan kembali ke Cirebon. Sebab sudah lebih dari seminggu mereka ada di Surabaya. Sedangkan Mas Putu ada pembicaraan khusus dengan bapak dan ibu. Ia mengutarakan niatnya untuk membina hubungan yang serius denganku. Tentu saja sebagai orang tua, bapak dan ibu menyerahkan semuanya kepadaku. Sebab aku yang akan menjalaninya. Aku hanya memberikan jawaban ngambang. Tidak menolak tapi juga tidak langsung menerima. Aku hanya menegaskan pada Mas Putu bahwa biarkan semuanya berjalan seiring waktu. Lagi pula saat ini aku masih dalam tahap penyembuhan dan Mas Putu mau mengerti keadaanku. Keesokan harinya yang datang ke rumah adalah Mas Roni, Vina dan Wawan. Aku cukup terhibur dengan kehadiran mereka, apalagi Wawan. Dia tak pernah menyinggung tentang sakitku. Dia bercerita tentang hal lain yang justru membuatku bersemangat. Mas Roni yang ikut menimpali tak ayal tersenyum juga melihat tingkah laku Wawan. Ketika masuk waktu zuhur, Mas Roni dan Wawan ikut bapak ke masjid. Sedang Vina sholat bersamaku di dalam kamar. Setelah selesai sholat itulah Vina mengajak aku bicara dari hati ke hati. Mbak, apa Mbak tidak ingin kembali pada Mas Roni? Ujar Vina pelan sambil tersenyum. Aku jelas terkejut, belum bisa menangkap maksud dari ucapan Vina. Itu ungkapan seorang istri yang cemburu atau bagaimana? Vina merangkulku dengan erat. Mbak, jika Mbak Lilik masih mencintai Mas Roni, kembalilah padanya. Aku ikhlas kok berbagi. Seketika aku melepaskan rangkulan Vina dan menatapnya tajam. Jangan gila kau, Vin. Apa Mas Roni yang menyuruhmu? Sama sekali bukan, Mbak. Semua ini tulus dari hati saya. Walau bagaimanapun, Mbak Lili itu pernah menjadi istri Mas Roni. Kalian pernah saling cinta. Perceraian kalian itu hanyalah kesalahan semata. Tidak ada salahnya kalau kalian bersatu lagi. Tidak, Vina. Aku tidak mau menjadi perebut suami orang. Mas Roni sudah bahagia bersama kamu. Kamu jangan gila.
dan menghancurkan rumah tanggamu sendiri. Semua ini sudah aku pikirkan, Mbak, dan aku yakin Mbak Lili bukan wanita seperti itu. Mas Romi pun pastinya bisa berlaku adil. Pikiran bodoh. Umpatku, aku tak peduli jika Vina tersinggung dengan ucapanku. Bagiku ide Vina itu sungguh gila. Dia mungkin belum tahu siapa aku. Berapa orang istri yang sudah kurebut suaminya. Kalau aku mau, mungkin sudah lama Mas Roni bertekuk lutut dan kembali padaku. Tapi aku tak senaif itu. Melihat Mas Roni sudah bahagia dengan Vina, justru kebahagiaan yang tak terkira buatku. Mana mungkin aku justru menjadi orang ketiga di antara mereka dan menjadi perebut suami orang lagi. Mbak, hidup menjanda itu justru menjadikan hidup Mbak Lili serba salah. Mbak harus punya tempat bersandar. Aku tahu, Vin, tapi tidak meski aku harus balik ke Mas Roni. Biarlah hubungan kita tetap sebagai sahabat. Jangan berpikir yang aneh-aneh deh. Lantas apa Mbak sudah punya pilihan yang lain? Vina, untuk sementara ini aku tidak ingin memikirkan hal itu. Aku ingin fokus dulu pada kesehatanku. Aku juga ingin lebih konsen pada niatku untuk memulai hidup yang baru dan betul-betul mendekatkan diri padanya. Mbak, apa Mbak mau menerima seandainya Kang Wawan yang datang melamar Mbak Lili? Aku hampir saja tertawa mendengar ucapan Vina. Untung aku cepat menutup mulut, takutnya dia salah mengartikan tawaku. Loh, kok sepertinya Mbak Lili merasa lucu. Memang aneh ya kalau Kang Wawan itu jatuh cinta sama Mbak Lili. Aduh, jangan salah sangka dulu dong, Vin. Aku tuh bukan menyepelekan Wawan. Hanya saja aku tuh sudah menganggap Wawan itu adik. Usia Wawan malah di bawah Aryo, adik bungsuku. Lagi pula usia kami beda jauh, Vin. Hampir 8 tahun. Sore itu Vina, Mas Romi, dan Wawan pulang. Sepertinya mereka, Mas Bayu menasehatiku. Untuk yang kedepannya, kamu harus lebih bisa menilai dengan baik, Li. Memilih calon pendamping hidup itu bukan hanya menilai dari masalah duniawi saja. Mas dengar kamu sedang belajar lagi bagaimana beribadah dengan benar. Nah, carilah pendamping hidup yang bisa mengajarimu sekaligus juga membimbingmu untuk lebih taat dalam beribadah. Ingat, Li, kita tidak tahu kapan kita mati. Bisa hari ini, besok, atau 50 tahun lagi. Yang jelas kita harus mempunyai persiapan untuk dibawa mati. Bukan harta benda, tapi amal ibadah dan juga perbuatan baik kita semasa hidup. Aku merenungi nasihat Mas Bayu. Kemarin aku hampir saja berdekatan dengan maut. Sempat ngeri juga, sebab orang penuh dosa sepertiku sudah pasti masuk neraka. Sudah seminggu aku kembali lagi ke Cirebon. Aku tetap tinggal bersama Pak Lutfi dan Bu Santi. Menurut keluargaku memang lebih aman jika aku tinggal bersama mereka. Bapak dan Ibu sendiri yang menitipkanku pada mereka. Apalagi Pak Lutfi dan Bu Santi sudah menganggapku sebagai anak sendiri. Soal pekerjaan semua sudah diurus Mas Romi. Dengan Mas Putu, aku menolak pinangannya dengan halus. Aku katakan bahwa saat ini aku masih ingin sendiri, menata hati dan hidupku ke arah yang lebih baik dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan Mas Putu bisa mengerti keinginanku. Hubunganku dengan Riri masih baik. Hari ini aku sedang libur kerja. Kebetulan Pak Lutfi dan Bu Santi ada acara arisan keluarga. Tadinya Bu Santi ingin menutup warungnya, tapi aku cegah, biar aku saja yang menjaga warung. Toh aku juga tidak ada kegiatan. Assalamualaikum. Aku buru-buru ke depan, mungkin ada pembeli, pikirku. Tapi aku agak heran saat melihat seorang pria dengan rangsel besar di pundaknya. Waalaikumsalam, mau beli apa ya Bang? Maaf, Pak Lutfinya ada. Oh, cari Pak Lutfi. Bapak sama Ibu sedang pergi arisan Bang. Abang, ini siapa tah? Saya keponakannya Pak Lutfi, saya dari Semarang, nama saya Galuh. Jawab pria yang ternyata bernama Galuh itu. Oh, kalau begitu mari ke samping saya Mas. Aku mempersilahkan tamu Pak Lutfi ke teras rumah yang memang letaknya di samping warung. Setelah tahu dia orang Jawa, panggilan Bang berubah menjadi Mas. Ternyata kedatangan Mas Galuh itu sudah direncanakan Pak Lutfi dan Bu Santi. Mereka bermaksud menjodohkan aku dengan Mas Galuh
Dia itu seorang duda, istrinya meninggal karena kecelakaan. Sedangkan anaknya masih kecil, baru berusia 4 tahun. Mas Galuh adalah tenaga pengajar di salah satu sekolah sanawiyah. Jelas dia sangat kerepotan mengurus anaknya yang masih balita itu. Sementara untuk dititipkan pada orang tuanya, rumahnya terlalu jauh dari rumah Mas Galuh. Makanya Pak Lutfi mempunyai ide agar Mas Galuh bisa menikah denganku. Rencana ini disampaikan Bu Santi padaku. Aku mendengarkan semuanya dengan baik-baik. Entah kenapa hatiku terenyuh saat mendengar bahwa Mas Galuh harus berjuang sendiri mengurusi anak yang masih kecil. Bahkan tak jarang anaknya dibawa untuk mengajar. Tapi ya begitulah Nak Lili, penghasilan Galuh itu ya ndak seberapa. Namanya juga guru madrasah. Tentu saja aku tidak bisa memutuskan sendiri masalah ini. Aku harus meminta pendapat keluarga. Hal itu juga aku sampaikan pada Pak Lutfi dan Bu Santi. Agar Mas Galuh lebih baik datang langsung ke Surabaya menemui bapak dan ibuku. Sudah pasti tentunya aku akan minta pendapat dari Mas Bayu, Mbak Wulan dan juga Aryo. Itu sangat baik buat kamu, Li. Mungkin ini sudah diatur sama yang di atas. Saat kamu memerlukan orang yang bisa membimbing kamu, sekarang yang datang adalah seorang guru madrasah. Mas yakin ini pilihan yang tepat. Namun kamu jelas harus menyesuaikan diri, Li. Ubahlah gaya hidup kamu. Berusahalah hidup sederhana yang sesuai dengan penghasilan suami kamu nanti. Ingat, Li, rezeki itu tak berpintu. Ia bisa datang dari mana saja. Jangan menyepelekan seorang guru madrasah. Bisa jadi nanti ada batu loncatan untuk penghasilan yang lebih baik lagi. Insya Allah nanti Mas bantu cari solusinya. Nasihat Mas Bayu panjang lebar. Seminggu kemudian aku bersama Mas Galuh datang ke Surabaya. Pak Lutfi dan Bu Santi juga ikut. Mereka mewakili orang tua Mas Galuh yang tidak bisa hadir. Tentu saja kedatangan Mas Galuh disambut gembira keluargaku. Bahkan Mas Roni dan Vina pun ikut hadir. Aku tidak ikut dalam pembicaraan itu. Aku lebih memilih ngobrol dengan Vina dan Mbak Wulan. Mbak Wulan memberikan aku nasihat yang kurang lebih sama dengan apa yang dikatakan Mas Bayu. Akhirnya kami menikah. Mas Galuh tersenyum ke arahku. Ya, dia dan jagoan kecilku. Itulah yang membuatku bahagia saat ini. Menjadi seorang ibu rumah tangga, mengurus suami dan anak. Satu kenikmatan yang tak terkira. Dulu aku selalu menganggap istri yang kerjanya hanya di rumah adalah wanita yang kurang kreatif. Ternyata justru menjadi ibu rumah tangga itu harus punya segala ide. Menyiasati menu makanan saat uang belanja habis. Menghibur suami saat uang honor telat dibayar. Juga membujuk jagoanku saat dia ngambek karena tidak dibelikan mainan. Tapi aku sungguh bahagia dengan rumah tanggaku sekarang ini. Aku merangkul pinggang Mas Galuh. Kebahagiaan yang terindah, anugerah Tuhan bagiku. Dia begitu mengerti aku. Dengan lembut dan sabar, dia membimbingku. Menjadi imam yang baik buatku. Hampir setiap malam dia membangunkanku, membentangkan sajadah dan mengajakku melaksanakan qiyamul lail. Sungguh nikmat yang tak bisa terbayar dengan harta. Dalam setiap sujud malam, aku selalu mensyukuri nikmat begitu besar yang telah Allah berikan padaku. Terselip juga doa untuk mereka, sahabat-sahabatku yang mungkin saat ini masih belum menemukan hidayah, agar mereka satu saat nanti terketuk pintu hatinya dan kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.